Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 yang terdiri oleh saya sendiri Andrian Utagama. Saya Sarah Klaviani. Saya Yuni Romawi Rebeka. Saya Adlan Fadilah. Saya Goldan Maulana. Saya Ahmad yang akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen PT LG. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya. Sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan lagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu tertentu perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya. Sehingga dalam mengambil keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dalam lingkungan pesaingnya. Sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik. Masalah utamanya adalah bahwa sistem informasi tersebut terlalu banyak informasi yang tidak bermanfaat atau berarti. Memahami konsep dasar informasi adalah sangat penting atau vital dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif. Menyiapkan langkah atau metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas adalah tujuan dalam mendesain sistem baru. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Sebuah sistem informasi manajemen. Istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menjadikan informasi guna mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak, software, komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Yang dibahas dalam bagian ini adalah suatu sistem yang digunakan oleh PT LG Electronics Indonesia dalam mengendalikan inventory yang dimiliki perusahaan. Sistem tersebut dinamakan Global Digital Logistics System atau dapat disingkat dengan GDLS. Sistem ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengiriman barang dari pusat ke cabang perusahaan apapun. Sebaliknya, meliputi ekspedisi yang digunakan dalam pengiriman barang-barang apa saja yang dikirim dan kapan waktu keberangkatan dan kedatangan barang setelah sampai di tujuan. Yang kedua, membuat jadwal-jadwal pengiriman barang dari pusat ke cabang perusahaan ataupun sebaliknya, meliputi zona tujuan, rute perjalanan, dan nomor truk yang digunakan dalam melakukan pengiriman. Yang ketiga, mendapatkan informasi mengenai jumlah persediaan barang yang tersedia di gudang perusahaan, baik gudang pusat maupun gudang cabang. Yang keempat adalah mengetahui apakah adanya pengembalian pengiriman barang yang telah dikirim, dikarenakan adanya barang yang tidak laku terjual ataupun adanya barang yang telah rusak atau cacat. Kemudian yang kelima adalah mengetahui beberapa nilai barang yang telah dikirim atau diterima, termasuk biaya loading barang ke gudang dan biaya tambahan lainnya. Sistem ini terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki fungsi berbeda berdasarkan tujuan pengguna data, antara lain delivery. Delivery dalam sistem ini dapat digunakan untuk membuat jadwal pengiriman barang, untuk mengkonfirmasi pengiriman barang, untuk mengalokasikan truk yang digunakan untuk pengiriman barang, untuk mengetahui status pengiriman barang, dan untuk mengetahui apakah ada pengiriman yang tertunda atau keterlambatan atas pengiriman barang. Yang kedua adalah cost. Cost adalah dalam subsistem ini dapat digunakan untuk memanage berbagai faktor-faktor pengiriman biaya, antara lain
kondisi barang, wilayah tujuan, tarif yang digunakan untuk mengetahui apabila terjadi kesalahan selama pengiriman untuk memanage pengiriman barang tersebut, biaya-biaya atas pengiriman tersebut. Stok dalam subsistem ini dapat digunakan untuk mengetahui status menerima barang, perhitungan fisik, persediaan barang di gedung, dan status persediaan barang. Return dalam subsistem ini dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengembalian barang yang tidak laku, terjual, dan rusak cacat. Berikut ini dampak dari penerapan sistem informasi manajemen. Dengan adanya sistem informasi manajemen, seluruh pegawai PT LG Elektronik Indonesia dapat mengetahui bagaimana kondisi inventori perusahaan yang berada di gudang pusat maupun cabang. Begitu pula apabila terjadi masalah atau kesalahan yang berhubungan dengan inventori sehingga dapat segera diatasi oleh pegawai yang berwenang. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya dan kinerja perusahaan.